channel Tiara Rabbani. Yuk kita belajar ekonomi di sini. Ekonomi itu mudah loh. Tapi sebelumnya, untuk mendukung perkembangan channel ini dan juga agar kalian tidak tertinggal informasi belajar ekonomi dengan mudah, jangan lupa like, subscribe, dan sentuh loncengnya. Here we go. Baiklah, di sini sudah ada komponen pendapatan nasional yang saya tuliskan dengan format memanjang ke bawah. Ada 6 komponen pendapatan nasional. Yang pertama yaitu GDP atau Gross Domestic Product, yang kedua GNP atau Gross National Product, yang ketiga NNP atau Net National Product, 4 NNI atau Net National Income, 5 PI atau Personal Income, dan 6 DI atau Disposable Income. Kita mulai dari komponen pendapatan nasional yang pertama dan kedua yaitu GDP dan GNP. Yang dimaksud GDP adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang ada di suatu negara, baik itu dari warga negara asli maupun warga negara asing yang berada di negara itu. Nah, sedangkan GNP adalah semua hasil atau nilai barang dan jasa yang dihasilkan faktor-faktor produksi milik warga negara sendiri, baik itu warga negara sendiri yang tinggal di negara sendiri maupun yang tinggal di negara lain. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita tentang perbedaan antara GDP dan GNP ini, saya ilustrasikan seperti ini. Perhatikan baik-baik. Nah, misalnya ini adalah negara Indonesia, yang mana di dalam wilayah negara Indonesia ini ada WNI maupun WNA. Saya contohkan ini warga negara Malaysia yang ada di dalam negeri. Nah, sedangkan ini adalah negara Malaysia. Di negara Malaysia pun ternyata ada juga WNI yang tinggal di sana selain warga negara Malaysia sendiri. Nah, bagaimana perhitungan antara GDP dan GNP ini, bedanya di mana? Nah, bedanya ada pada pendekatannya. Kalau pada GDP pendekatannya kewilayahan. Jadi pokoknya orang itu bekerjanya di wilayah negara Indonesia, maka nanti masuk perhitungan GDP Indonesia. Nah, gini ya. Malaysia bagaimana ya? Pokoknya orang-orang yang bekerja di wilayah Malaysia masuk dalam perhitungan GDP-nya Malaysia. Jadi pendekatannya untuk GDP ini adalah kewilayahan. Yang kedua untuk GNP. Nah, GNP ini pendekatannya kewarganegaraan. Nah, jadi melihat dari warga negaranya saja. Kalau kita ingin menghitung GNP-nya negara Indonesia, ya berarti kita melihatnya dari pendapatannya WNI saja, baik itu yang ada di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri. Jadi ini nanti masuk ke sini. Nah, ini masuk ke sini ya. Ini perhitungan GNP, pendekatannya kewarganegaraan. Ini ya, saya tulis gini. Kewarganegaraan. Dah. Jadi untuk GNP jadi untuk menghitung GNP-nya Indonesia, maka yang kita jumlahkan yaitu pendapatannya WNI yang ada di dalam negeri dan pendapatannya WNI yang ada di luar negeri, namun tidak memperhitungkan warga negara asing yang tinggal di dalam negeri. Jadi warga negara asing harus dikeluarkan dulu. Nah, begitu. Baik, kita kembali lagi pada perhitungan komponen pendapatan nasional tadi ya. Sehingga untuk menghitung GNP ini ya, komponen kedua, maka caranya yaitu dengan rumus GDP ini dikurangi pendapatan luar negeri neto. Jadi pendapatan luar negeri neto itu apa? WNI yang tinggal di luar negeri pendapatannya dimasukkan dulu, kemudian dikurangi dengan warga negara asing yang tadi tinggal di dalam negeri pendapatannya dikeluarkan dulu. Nah, sehingga ketemu GNP-nya
berapa nanti. Kemudian setelah ketemu GNP, kita bisa menghitung NNP, yaitu dengan rumus GNP dikurangi penyusutan. Penyusutan itu istilah lainnya yaitu depresiasi. Yang disusutkan apa? Barang-barang modal. Nah, GNP dikurangi penyusutan ketemu NNP. Produk. Kemudian dari NNP ini dikurangi pajak tidak langsung dan subsidi. Nah, maka ketemu NNI atau Net National Income. Kemudian setelah ketemu Net National Income, kita perhitungkan juga transfer payment. Ingat ya, transfer payment bukan transfer payment ya. Transfer payment ini terdiri atas apa saja? Bisa berupa dana pensiunan, tunjangan pengangguran, tunjangan veteran, bunga utang yang dibayarkan setiap periodenya. Nah, itu termasuk transfer payment. Jadi kalau misalnya kemarin pemerintah memberikan tunjangan untuk para penganggur supaya penganggur ini punya kesempatan untuk berkarya, bekerja, nah maka ini masuk dalam transfer payment. NNI ditambahkan dengan transfer payment ini nanti, ya, ditambahkan semua. Kemudian dikurangi, nah tanda kurung ini artinya sifatnya mengurangi ya, dikurangi pajak perseroan, kemudian dikurangi laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial. Nah, di sini tandanya plus, tetapi karena di sini dalam kurung ya, artinya mengurangi. Nah, NNI ditambah transfer payment, dikurangi pajak perseroan, laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, ketemulah PI, personal income. Nah, setelah ketemu personal income, ya personal income ini merupakan pendapatan yang diterima oleh setiap orang di suatu negara. Setelah ketemu personal income, pendapatan tersebut harus dikurangi dengan pajak langsung. Jadi harus ada sebagian yang dibayarkan untuk pajak penghasilan. Nah, setelah dikurangi pajak langsung, ketemulah disposable income (DI). Pendapatan inilah yang siap untuk dibelanjakan. Nah, jadi dari disposable income ini tadi ya akan digunakan untuk personal consumption ya. Senilai sekian misalnya ya, XXX. Ketemulah personal saving sisanya atau yang digunakan untuk tabungan. Sudah? Oke ya, untuk selanjutnya saya contohkan untuk perhitungannya. Misal ada GDP di satu negara ya senilai 100 triliun misalnya ya. Kemudian ada pendapatan luar negeri neto senilai 5 triliun. Maka ketemulah GNP senilai 95 triliun. Jika ada penyusutan sebesar 5 triliun lagi ya, maka ini ya, ketemulah NNP sebesar 90 triliun. Pajak tidak langsung plus subsidi senilai 5 juga misalnya ya. Maka ketemulah NNI senilai 85 triliun. Kemudian transfer payment yang terdiri atas misalnya dana pensiunnya 2 triliun, ini 3 triliun, subsidi penganggurannya, terus kemudian tunjangan veterannya 4 triliun, bunga utangnya 1 triliun, kemudian pajak perseroannya 5 triliun, jangan lupa diberikan tanda kurung ya. Terus kemudian laba ditahannya senilai 3 triliun. Kemudian iuran asuransi senilai 2 triliun dan ini juga 2 triliun misalnya ya, jaminan sosialnya. Maka ketemulah
85 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1 dikurangi 5 dikurangi 3 dikurangi 2 dikurangi 2. Tandanya plus ya. Ketemulah 83 triliun. Kemudian jika ada pajak langsung dari personal income ini tadi senilai 83 harus dibayarkan pajak langsung senilai 5 misalnya ya. Ketemulah 78 triliun untuk disposable income. Ini adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Dari pendapatan senilai 78 ini, misalnya yang digunakan untuk konsumsi 40 triliun, maka yang digunakan untuk tabungan senilai 38 triliun. Nah, inilah contoh perhitungan komponen pendapatan nasional. Silakan untuk selanjutnya kalian bisa mencoba untuk belajar secara mandiri.